Kita sudah diberikan kuasa sepenuhnya untuk melakukan apapun di dunia ini. Karena kita merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita boleh melakukan sesuka hati kita apapun yang kita mau. Apapun yang kita inginkan. Mau baik, mau buruk. Karena sejatinya memang manusia ini tercipta dari dua hal. Yang baik dan juga yang buruk. Yang baik, ya roh yang suci yang ada di kehidupan kita ini. Atau nafas kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, yang buruknya, kita tercipta ini dari hawa nafsu. Dari adanya hawa nafsu antara kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita lah, tercipta jasmani kita. Makanya dibedakan dua unsur. Kalau yang diciptakan oleh manusia, dari bapak, ibu, atau kedua orang tua kita, itu terpusat ada di dalam pola pikir kita atau di otak manusiawi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Banyak yang berkata bahwa seolah-olah apa yang dihadapi itu adalah persoalan yang paling berat, yang sudah tidak ada lagi jalan keluar, yang sudah buntu, tidak tahu harus kemana, bahkan berpikir satu-satunya cara untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi adalah dengan cara bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Nah, dulur-dulur, pada malam hari ini Mas Wahyu kembali mengajak panjenengan untuk belajar bareng, untuk sinau bareng tentang kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak menghadapi sebuah masalah. Masalah apapun. Kecil, besar, masalahnya itu hanya sebuah ukuran dari setiap individu yang menghadapi masalah. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Menurut saya sudah berat, belum tentu menurut panjenengan. Menurut panjenengan mungkin ringan masalahnya, belum tentu menurut saya. Jadi itu tergantung setiap individu yang menghadapi persoalan hidup. Nah, Mas Wahyu mau garis bawahi bahwa selama kita hidup, selama kita masih punya nafas kehidupan ini, selama itu pula kita senantiasa punya potensi untuk menghadapi persoalan atau permasalahan hidup, apapun itu. Mau itu tentang keuangan, mau itu tentang hubungan kita dengan sesama, tentang banyak hal. Kita punya potensi yang sama. Karena apa? Karena sejatinya hidup ini ya kelengkapan dari apa yang ada di jagat raya ini. Ada baik, ada buruk, ada enak, ada tidak enak. Ada bahagia, ada susah, ada tangis, ada tawa. Semuanya itulah kelengkapan atau kesempurnaan daripada kehidupan. Jadi selama panjenengan, selama saya masih hidup, kita tidak akan pernah bisa tidak menghadapi sebuah masalah, apapun masalahnya. Nah, kalau kita sadar di sana, tugas kita hanya apa? Tugas kita hanyalah bagaimana kita bisa menghadapi setiap permasalahan, setiap persoalan hidup kita ini tadi
dengan baik, dengan benar. Nah, baik dan benar ini harus menggunakan apa? Menggunakan pola pikirnya, juga menggunakan hatinya. Nah, kalau kita mampu menguasai, mampu ngontrol itu, dan kita mampu menjalankannya, tentunya setiap persoalan hidup yang kita hadapi akan mampu kita selesaikan dengan baik, dengan benar. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita punya pikiran bahwa kita seolah-olah ini sudah menyerah karena sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan kita memutuskan untuk mengakhiri hidup kita atau bunuh diri. Jangan. Atau mungkin kebalikannya. Ketika kita menghadapi persoalan yang sangat pelik sekali, kita berpikiran untuk membunuh sesama di antara kita yang kebetulan bermasalah dengan kita. Karena kita merasa sudah tidak ada solusi yang lain. Perlu dicatat oleh panjenengan semua. Mungkin kita boleh melakukan hal apapun. Mau hal baik, hal buruk, kita lakukan di dunia ini. Boleh. Karena apa? Kembali lagi. Ini adalah kesempurnaan hidup. Kita tidak bisa munafik. Kita jadi manusia itu tidak bisa hanya berbuat baik saja. Karena apa? Sejatinya baik itu ada karena buruk itu ada. Jadi panjenengan, saya, tahu hal baik itu atas dasar kita juga tahu hal yang buruk. Jadi kalaupun kita hindari hal buruk tersebut, tetapi tidak akan pernah itu bisa hilang dari kehidupan kita. Jadi baik dan buruk itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau yang mana ini? Mau yang baik atau mau yang buruk? Kalaupun sudah memilih yang baik, apakah yang buruk itu hilang? Tidak. Karena buruk itu ya gandengan yang baik. Baik ada karena buruk ada, demikian pula sebaliknya. Kita sudah diberikan kuasa sepenuhnya untuk melakukan apapun di dunia ini. Karena kita merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita boleh melakukan sesuka hati kita apapun yang kita mau. Apapun yang kita inginkan. Mau baik, mau buruk, seperti yang Mas Wahyu uraikan tadi. Karena sejatinya memang manusia ini tercipta dari dua hal, yang baik dan juga yang buruk. Contohnya apa? Yang baik, ya roh yang suci yang ada di kehidupan kita ini, atau nafas kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, yang buruknya, kita tercipta ini dari hawa nafsu. Dari adanya hawa nafsu antara kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita lah, tercipta jasmani kita. Makanya dibedakan dua unsur. Kalau yang diciptakan oleh manusia dari bapak, ibu atau kedua orang tua kita, itu terpusat ada di dalam pola pikir kita atau di otak manusiawi kita. Yang sering kita sebut ini adalah sebuah anasir atau tempatnya hawa nafsu. Nah, yang satu yang baik, yang unsurnya dari ilahi ini tadi, dari Gusti Allah, atau roh atau nafas kehidupan di dalam hidup kita, itu tempatnya ada di dalam jiwa kita, atau sering kita sebut ada di dalam hati. Ono nek sak njerone atine awake dhewe. Nah, lalu kalau dikembalikan kepada setiap persoalan hidup yang kita jalani, yang kita hadapi, kita sudah diberikan kebebasan atas segala apapun yang ada di jagat raya ini, tetapi ada satu hal yang harus kita ingat. Karena itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita. Jadi kita tidak punya kuasa atas itu. Apa itu? Itu adalah dosa yang paling besar menurut Mas Wahyu. Karena apa?
Karena itu bukan punya kita. Dan kita tidak punya hak untuk menghilangkan itu. Yaitu nyawa atau roh kehidupan di dalam tubuh manusia. Jadi kita mengakhiri hidup kita itu tidak boleh. Dengan cara bunuh diri, dengan cara apapun. Itu tidak boleh. Karena itu bukan haknya kita. Itu kalau kita mau sadar. Termasuk kita membunuh sesama manusia di antara kita. Itu juga tidak boleh. Itu dosa besar. Karena kita menghilangkan roh kehidupan. Yang itu bukan punya kita. Dan itu bukan hak kita. Jadi biarkan semua, kalau kita bicara tentang hidup mati, sudah berserah saja kepada Sang Pencipta. Karena itu bukan ranah kita. Yang terpenting, kita jalani hidup kita ini tadi dengan baik. Kita jalani hidup kita dengan benar. Selebihnya, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi, dulur-dulurku semua, dari apa yang Mas Wahyu sampaikan ini tadi, hendaklah senantiasa yakin, semangat bahwa apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Tentunya dengan menggunakan pola pikir yang sehat dan menggunakan hati, menggunakan keyakinan, menggunakan iman bahwa Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi ininya digunakan, ininya juga digunakan. Mungkin ini ya, dulur-dulur, sedikit yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan semua. Pesan Mas Wahyu itu tadi, boleh kita melakukan apapun, tetapi jangan pernah lakukan satu hal itu, karena itu adalah dosa besar. Jangan sampai kita membunuh roh kehidupan yang bukan punya kita. Baik itu membunuh diri kita sendiri maupun membunuh orang lain. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf kepada panjenengan semua. Monggo kita terus sama-sama belajar tentang kehidupan. Karena memang kita hidup ini hanya sementara, dulur-dulur. Semua yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Lalu kenapa kita tidak mau mempelajari hidup kita supaya kita bisa menjalankan hidup kita ini tadi dengan baik, dengan benar, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur, baik secara lahir maupun secara batin. Kalau istilah orang Jawa, sing digoleki iki mung ayem tentrem, ning pikirani karo ning jerone atine. Sudah itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.